Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Syuhada Damai Langgeng. Hadir juga bersama kita pagi ini Ketua Ikatan Abdul Internasional, Pak Abdul Wahid, yang ceramah nih Abdul Somad. Ini orangnya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang 4 dosa besar. Nanti setelah hadis ini saya sampaikan, menjelang waktu sholat sunan isyraq, saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kita sholat sunan isyraq masing-masing. Setelah sholat sunan isyraq, kabarnya ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Ada? Oh ada. Nah, itu mancing panitia aja. Ada kitab yang selalu dijadikan rujukan umat Islam dalam bidang hadis, Sahih Bukhari. Saking cintanya orang Indonesia dengan Imam Bukhari, maka bisa dihitung di antara kita ini semua pasti punya kawan atau keluarga namanya Bukhari. Paling tidak nama lakinya Pak Bukhari, nama kawannya Pak Bukhari, saking cintanya nama Bukhari. Apa arti Bukhari itu Pak Ustadz? Bukhari itu artinya orang Bukhara, nama negaranya Uzbekistan. Jadi kalau di ujung itu huruf iya, itu menunjukkan artinya orang. Misalnya Madinah, iya tambah di ujung, Madani, orang Madinah, Makki, orang Makkah. Pekanbaru payah juga, Pekanbarui. Jadi kalau di ujung itu ada huruf ya, nisbah, itu menunjukkan asal daerah. Ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berarti Minangkabau. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, berarti orang Padang. Abdul Wahid Al-Indragiri, orang Inhil, Indragiri. Damai Langgengi, Damai Langge. Nah, jadi Bukhari itu bukan nama. Bukhari itu artinya orang Bukhara, Uzbekistan, berbatasan dengan Afghanistan. Yang mirip-mirip nama negaranya, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan. Ini adalah ulama besar. Nama lengkap dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kenapa Ustadz hafal cuman sampai Bardisbah? Karena Bardisbah ini atuknya yang kelima, mu'allab Persia masuk Islam. Dia bukan orang Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Pak Ustadz tak bisa bahasa Arab, tak paham Quran karena bukan orang Arab. Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Tapi ada yang bilang katanya Ustadz Somad orang Arab. Arab cemas, Arab maklum. Jadi Imam Bukhari ini orang Persia, atuknya mu'allab. Lalu kemudian umur 16 tahun dia pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian dari kota Makkah dia pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang ziarah itu, sedang di Madinah, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
Ketika dia sedang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW itu, dia bermimpi dia sedang mengkibaskan kipas pengusir lalat. Lalu setelah dia terbangun, ditengok kitab takwil, makna mimpinya itu mengkibaskan kipas menghalau lalat, artinya bahwa dia membersihkan ajaran Islam dari hadis-hadis palsu. Karena lalat ini membawa bakteri kotor, najis. Maka mengkibaskan kipas menghalau lalat artinya menghilangkan hadis-hadis palsu dari ajaran Islam. Dan memang akhirnya dia menulis kitab yang isinya sahih semua. Itulah dia dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa disebut sahih? Karena isi dalam kitab Sahih Bukhari itu tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis palsu, semuanya hadis sahih. Memangnya ada hadis itu yang palsu, Pak Ustaz? Ada. Kasih contoh hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Bang jual terong. Jual terong tulat. Tapi tidak semua hadis tentang makanan itu palsu. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Hambah sauda, biji-biji hitam, sekarang sudah banyak dijual dalam bentuk minyak, dalam bentuk kapsul, obat dari segala macam penyakit. Itu hadis sahih. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat penyembuh. Al-asal, madu. Hadis tentang madu ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi tidak palsu. Jadi tentang hadis sahih, palsu, dhaif, itu kita mesti serahkan kepada para ulama. Yang paling mudah, kalau beli kitab hadis, tengok di bawah statusnya, hadis sahih. Berapa status hadis? 4. Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif. Masalah rupanya hadis dhaif ini. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Mana tahu nanti ibu bapak sedang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Datang orang sebelah, itu hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Hadis dhaif tidak masalah, tak apa-apa diamalkan. Dengan syarat 5. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Kedua, bukan masalah hukum fikih halal haram. Masalah halal haram tak boleh hadis dhaif. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong. Keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal, boleh beramal dengan hadis dhaif. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin pada orang mati. Hadis dhaif boleh diamalkan karena bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal, motivasi beramal. Ini dikaji di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren yang di antara tua di Sumatera Barat, namanya Pondok Pesantren Inya Canduang. Didirikan oleh ulama besar tamatan Masjidil Haram, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inya Canduang bersama dengan Inya Jaho membuat organisasi namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
Komisi Fatwa Perti Riau, namanya Abdul Somad. Ini orang. Pesantren Inyak Candong itu punya alumni, nama alumninya Abdul Wahid. Ini orang. Jadi beliau ini tamat pesantren Inyak Candong, lalu kemudian melanjutkan ke UIN Suska, Fakultas Tarbiyah, lalu kemudian menjadi DPRD Provinsi Riau 2 periode, lalu kemudian DPR RI, dan sekarang balihonya banyak berserak-serak. Asal nampak baliho 3, itu beliau ada saya satu, salah satunya saya. Tadi saya tengok baliho ini 3, rupanya 3 gambar saya. Adapun hadis yang mau kita kaji ini, bunyi hadisnya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabair, an akbaril kabair. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Kata mereka Tuhan itu ada jantan, ada betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawun, ada Naham. Tuhan jantan namanya Lata, Tuhan betina namanya, Tuhan jantan namanya Aziz, Tuhan betina namanya Uzza. Tuhan jantan namanya Manan, Tuhan betina namanya Manat. Tuhan jantan namanya Allah, Tuhan betina namanya Lata. Nikah Tuhan jantan sama Tuhan betina tadi, lahirlah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu malaikat-malaikat, banatullah, anak Tuhan. Jadi tentang cerita Tuhan punya bini dan punya anak, itu kerja orang musyrik. Dari mana pemikiran Tuhan berbini beranak ini? Ini datang dari budaya Yunani kuno. Ada Tuhan jantan namanya Zeus, yang sekarang sudah masuk dalam game online dan judi online. Zeus ini punya bini Tuhan. Lalu lahirlah anaknya laki-laki, turun dari langit ke bumi. Nama anaknya itu Hercules, anak Zeus. Bini Zeus mati, kemudian Zeus berbini lagi. Bininya yang kedua ini jahat, kejam, memusuhi Hercules. Itulah setan. Jadi kalau ada bini jahat berarti tak ada saya bilang begitu. Jadi mitologi namanya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang pertama adalah jangan syirik. Makanya kalau orang mau masuk Islam, dia mesti bisa mengesampingkan ini semua. Ajaran pertama dalam Islam, la ilaha. Kau jangan menyembah pokok kayu. Menyembah pokok kayu itu syirik, karena menduakan Allah. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Kenapa berdukun itu syirik? Karena dukun-dukun berkawan sama setan. Dukun mintanya ke setan. Saya tak percaya Pak Ustadz dukun itu mintanya ke setan. Buka Quran juz 29. Ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin? Bapak dengarkan aja pengajian. Ya, baik. Karena pengajian subuh ini sudah direkam. Kenapa surat Al-Jin?
Karena memang makhluk jin itu ada. Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tidak percaya kepada surat Al-Jin. Kalau tak percaya kepada surat Al-Jin, berarti tak percaya kepada Quran. Jadi kalau ada orang kata, kau jangan percaya kepada jin. Loh, memang ada dalam Quran. Yang tidak boleh itu adalah percaya bahwa jin bisa menguasai kita. Itu yang tak boleh. Karena yang berkuasa hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya sebelum tidur malam dibaca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Dibacakan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke air, diminumkan, dimandikan. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat tak boleh dipakai cebok. Diminum habis. Takut saya terkencing-kencing Pak Ustaz, siramkan ke pokok bunga. Kalau terganggu, yang anak gadis, yang cantik-cantik, jangan sombong. Karena tak semua laki-laki itu bisa menerima kenyataan. Nanti sakit hati dia, diganggunya pinggir jalan. Adek, mau tak nikah sama abang? Diam kau kucing kurap, wih. Diambilnya air liur itu, dibawanya ke dukun. Dukun minta ke setan, dibacakannya mantra. Kakang telinga bosi mulut tersongkang gigi terkunci. Makan mie ayam, nampak muka jantan tuh bergelombang. Makan bakso, nampak muka dia. Pas mau makan gulai sate, nampak dia. Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, kena pelet. Saya di rumah ada juga pelet ikan koi. Maka anak-anak kita diajarkan membaca-baca. Bang Abdul Wahid pun perlu juga ini, tak perlu kita ajari, dia tamat pesantren. Membaca-baca. Kenapa? Tidak semua orang niat baik, dukun, santet, jin, setan, segala macam. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Rebak. Pagi-pagi pergi saya mau sarapan. Pas mau sarapan dipanggil orang. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ada apa? Saya bilang, tolong Pak Ustadz, ini diganggu jin. Rupanya ada anak gadis perempuan, matanya wow. Orang itu rupanya udah membacakan ayat kursi, jinnya tak keluar. Suruh orang itu saya membaca, tak mungkin saya nolak. Masa LCMA nolak? Gengsi lah. Sebetulnya saya tak pernah meruqyah, tapi karena di ruqyah. Orang tuh kenapa jinnya tak keluar? Dibacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau dia keluar? Pas disuruh saya membaca, saya bacakan. Karena perempuan tak boleh kita pegang kepalanya. Nah, kalau ada nanti orang ruqyah bilang, ini mesti dipegang. Ini jinnya kuat ini. Itu hantu dia tuh. Saya baca ke telinga sebelah kanan dari jarak jauh. Allahu la ilaha illa. Sadar dia. Entah jin itu takut, entah terlalu kuat, Allahu a'lam. Sehat dia. Alhamdulillah. Sejak itu takut saya. Sejak itu kalau ada orang kerasukan diganggu jin, saya kasih nomor kawan saya. Hubungi nomor ini. Satu hari salah nomor, rupanya nomor BNN. Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi tidak semua orang itu karena gangguan jin. Ini kadang banyak jamaah ini mengadu ke saya. Ustaz Somad tolong bacakan air Pak Ustaz. Laki saya ini malas sembahyang. Ustaz Somad tolong bacakan air Ustaz. Laki saya ini selingkuh. Lama-lama saya mikir, kenapa semua salah jin? Pas kita bacakan air, ayat kursi diminumnya, tak ada reaksi. Memang dia tidak terganggu jin. Laki kau gatal. Sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Karena kita kasihan juga sama jinnya. Nanti lama-lama keluar
KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang teraniaya. Bahkan jin pun udah banyak yang pensiun. Kata jin, aku udah tak menggoda manusia lagi. Lebih parah pula orang itu dari aku lagi, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dibawalah Ustadz Ruqyah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dibaca Ustadz nilai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diludahinya Ustadz. Apa kata dia? Sesama jin dilarang saling mengusir. Rupanya ulah yang membaca itu 11-12 sama yang dibaca. Jadi kata orang kampung kita, ini bukan masalah pistolnya, tapi masalah orangnya. Kalau bahasa kampungnya, man behind the gun. Orangnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak ada membacakan ayat kursi. Sakitlah adik raja di Baghdad, Irak. Sakit adik raja, diminta doa. Imam Ahmad bin Hanbal suruh datang ke istana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak perlulah datang ke istana. Lalu kemudian dikasihnya terompah kayu. Kita kalau bisa di toilet itu kasih terompah kayu. Kenapa di toilet terompah kayu? Supaya kaki tak kena najis. Karena setan masuk dari was-was akibat kaki kena najis bekas percik kencing. Waktu sedang sembahyang tuh, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Maka pakai terompah kayu. Imam Ahmad bin Hanbal mengasih terompah kayunya. Bawakan terompah kayuku ini, letakkan di dekat adik sultan yang sakit tuh. Diletakkan terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal, sehat. Tak perlu baca-bacakan ayat. Terompah kayu letakkan sehat. Hari berganti, musim berubah, pekan berubah, bulan berubah tahun, tiba-tiba kumat adik raja itu balik. Rupanya hari dia kumat itu, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Dibawakan orang tuh terompah kayu. Ini terompah kayu. Kata jin tuh, aku bukan takut sama terompah kayunya, tapi aku takut sama yang punya terompah kayu. Dan yang punya terompah kayu sudah mati. Jadi rupanya kalau kuat iman kita, belum lagi kita bacakan ayat itu, setan itu sudah lagi ligah pugah, nintang pukang tunggang larga. Kalau menengok dari jamaah subuh Masjid Syuhada ini nampaknya orang-orang yang ditakuti setan semuanya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik, insya Allah. Amin. Jangan katakan orang kafir musyrik Makkah itu tidak beribadah. Orang Makkah musyrik Abu Jahal, Abu Lahab itu rajin beribadah. Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram, berapa jumlah Tuhan? 360 Tuhan dalam bentuk patung berhala, perak, emas, perunggu, besi, kayu. Bahkan ada patung Tuhan itu yang terbuat dari tepung gandum. Tepung gandum dicampur minyak samin, minyak sapi, diadon, dibuat gambar Tuhan besar, disembah mereka. Pas perutnya lapar, dicuilnya Tuhan tuh. Mohon maaf Tuhan, lapar kali perutku, kemana? Itu maka mereka disebut dengan jahil. Kenapa jahil? Karena tidak mengenal Tuhan. Maka dalam tauhid dikenal awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam Islam adalah mengenal Allah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Tapi dakwah pengajian ke kampung-kampung tak sampai. Jangankan ke kampung, ke Palas aja tak sampai. Mohon maaf Ustadz Somad, tolonglah kirim Ustadz-Ustadz ke Palas nih Pak Ustadz. Tak sampai Ustadz Ikmi, Ustadz MDI dari Pekanbaru Pak Ustadz. Gas motor tuh cuma sampai di jembatan Leton. Asal sampai Leton mati mesin. Itulah maka Ustadz Al-Nob Dinar membuka pesantren di Palas. Alhamdulillah anak-anak tahfiz Quran itu yang jadi imam.
Saya tak sanggup berdakwah masuk kampung ke kampung. Yang kami masuk cuman Bagan Benio, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing. Itu yang kami cuman sanggup masuk. Yang bisa mengirim dai-dai ke pedalaman Riau ini adalah gubernur. Kalau terpilihlah gubernur yang peduli pesantren, tamat pesantren, peduli dakwah, dikirimnya lah dai-dai ke pedalaman insya Allah. Mudah-mudahan terpilihlah orang yang peduli kepada dakwah insya Allah. Amin. Tapi kami bingung Pak Ustadz, banyak kali balego-balego sekarang. Kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada yang ada gambar Ustadz Somad jangan lagi ke yang lain. Jelas. Kalau tuan pergi ke Palas jangan lupa membawa kawan. Kalau ada yang bilang tak jelas memang dia belum sarapan. Yang kedua, apa itu dosa besar? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tahu Bapak Maradona? Maradona ditanya, siapalah orang yang paling kau idolakan Maradona? Kata Maradona, ayahku melepuh keringatnya mencari makan untuk aku. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Ayah Maradona itu kuli. Balik dia ke rumah. Dia bilang, kami tanya, ayah dari mana? Aku dari jalan-jalan tadi, kata dia. Karena dia ingin menyenangkan hati kami. Dibelikannya aku bola. Dialah yang pertama kali membelikan aku bola, menyuruh aku ke lapangan bola. Tak layak aku membanggakan orang lain. Sementara ayahku yang sudah berpeluh keringat, darah, air mata, membelikan bola untuk aku. Jadi Maradona itu mungkin akidahnya tak sama dengan kita. Tapi pasal kepada orang tua, dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Saya tidak mengajak Bapak Ibu suka sama Maradona. Tak suka ya tak apa-apa. Kita bebas, kita demokrasi kok. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah, ejek mengejek, bully membuli. Begitu juga dalam hal masalah pilkada ini. Jangan, beda biasa. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah. Kalaupun ngejek, hati-hati juga. Ini survei kan udah 35%. Susah mengejarnya. Kalaupun ngejek, ya sekedarnya aja lah. Susah nanti memperbaiki hubungan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita ini semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua insyaallah. Amin. Yang ketiga, yang dosa terbesar itu adalah qatlun nafsi, membunuh. Membunuh, benci, sakit hati sama orang, sewa preman, tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dibunuh jin di dalam toilet. Memang sudah sampai ajalnya. Mati syahid. Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup. Sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Saya pergi ke stasiun kereta api Pringsewu. Bahasa Jawa sewu itu artinya apa? Simu. Sewu, simu. Pringsewu, stasiun kereta api 1000 kamar yang ada di Semarang. Sampai di atas, kereta api ini punya Belanda. Sampai di atas saya ditunjukkan sama guide-nya. Ustadz Somad, ini ruangan jenderal Belanda. Toiletnya di luar. Jadi rupanya Belanda itu dulu tahu toilet itu tempat setan, dibuatnya jauh-jauh. Itu beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu makannya di rumah, buang air besarnya di luar. Orang sekarang makannya di luar, buang air besarnya di kamar. Ustaz Somad ini ngomong gitu macam toilet dia tidak di rumah aja. Toilet saya di rumah, tapi ada dindingnya, ada pintunya. Ditutup, mau tidur malam ditutup.
baca doa. Mau masuk ke dalam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dipasang Allah semacam protek pelindung, tertutup badan kita ini semua. Jadi orang yang tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk ke toilet, ditengok jin, ditengok hantu, ditengok setan. Syukur-syukur setan itu kalau cuma nengok, kalau dia streaming, hidup aja kamera, ditonton semua sama kawan-kawannya. Masa setan itu canggih juga punya handphone macam kita Pak Ustaz? Baca buku Isa Daud dari Mesir. Judulnya Al-Hiwar Ma'ajinnil Muslim. Teknologi jin lebih canggih daripada teknologi zaman kita sekarang. Mana buktinya? Jin Ifrit. Jin Ifrit sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum Ratu Bilqis sampai, apa kata jin Ifrit? Ana atika bi qabla an taquma min maqami. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Tegak dari tempat duduk itu berapa detik? 5 detik kalau tak kena osteoporosis. Cobalah tegak. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah kursi Balqis. Ada sekarang orang yang bisa memindahkan ini 5 detik ke Palestina? Tak ada. Kalau ada kita minta jasa dia memindahkan supaya Benyamin Netanyahu itu pindah ke Damai Langgeng. Sampai sini baru kita gulai dia. Asam podeng. Uquful walidain, durhaka pada orang tua yang keempat. Pertama, syirik. Kedua, durhaka orang tua. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan bersaksi palsu. Saya nggak pernah bersaksi palsu Pak Ustadz. Orang kalau sudah disebut saksi palsu, bayangan dia di pengadilan, ditanya hakim, apakah saudara melihat peristiwa ini? Saya melihat Pak Hakim, padahal dia tak menengok. Jangan lupa, kita bersaksi palsu ini bukan di pengadilan. Bersaksi palsu di mana? Di masjid. Di masjid kita bersaksi palsu. Berdirilah keluarga ahli waris. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kau sudah memberikan kesaksian palsu. Bukan kau kenal siapa dia. Tak koruptornya dia. Tak makan haramnya dia. Saya kalau ditanya jamaah, dan saya belum pernah seumur-umur menjebak jamaah. Saya kalau ditanya orang, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Mana kita tahu. Tapi kalau orang itu baik, memang saya bersaksi. Beberapa jenazah saya tulis di Instagram. Aku bersaksi orang ini baik. Kita bersaksi. Ada hadisnya tentang bersaksi jenazah ini, ada hadis sahihnya. Lewat jenazah. Waktu lewat jenazah, orang memuji. Dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahu 'alal ard. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajib dia masuk surga. Tapi saksinya tidak direkayasa. Kapan kita bersaksi palsu? Waktu acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Bukan anak dia itu. Kok tahu Ustaz bukan anak dia? Nikahnya Januari, lahirnya Mei. Mana ada hamil 5 bulan? 9 bulan 10 hari baru lahir. Kenapa pula nikah Januari lahir Mei? Pas ditanya berapa bulan lahir? 5 bulan. Kok cepat kan? Ini edisi minimalis. Mana bisa? Itu bukan anak kamu. Ini sudah tes DNA ke Singapura Pak Ustadz. Darahnya sama. DNA tak laku dalam nasab. Wah. Nasab dalam Islam itu bukan pakai DNA.
Tapi inilah jelas itu memang maaf cakap memang benih dia. Tak ada laki-laki lain. Kenapa tak diakui? Di mana kesalahan dia? Kesalahan dia satu. Mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicoblos sebelum tanggal 27 November tidak diakui KPI. Jelas? Apanya yang jelas ini? Jelas nasab tadi tak diakui karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Jangan nikahkan anak yang hamil. Malu. Dulu di Pinang tak dikasih. Datang orang Minang baik-baik tak dikasih. Muncul niat jahatnya. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat. Aku bawa ku hotel ku hamili kata dia. Nauzubillah. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Di Pinang tak mau. Mau mencari menantu kaya. Mau mencari menantu hebat. Sudah hamil baru tahu rasa. Barulah dinikahkan. Itu nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah lahir anak. Lahir anak tak boleh dibinkan ke dia. Karena itu bukan anak dia. Lahir anak. Mati si bapak. Anak ini tak dapat hak tawaris. Karena mereka tak ada hubungan nasab. Lahir anak laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena mereka dianggap saudara seamak, bukan saudara seayam. Meninggal tak dapat warisan. Menikah kebetulan anak hasil coblos sebelum hari H tadi anak itu perempuan. 25 tahun umurnya cantik dipinang orang. Tak bisa kau walikan pak. Itu bukan anakmu. Lalu walinya siapa kalau dia mau nikah nanti? Fasultanu waliun man la waliyalah. Walinya adalah wali hakim pakku. Enggak enak lah Pak Ustaz. Saya dulu kenapa ya? Enggak enak lah Pak Ustaz. Saya kan bapaknya. Gimana cara saya menolak? Mesti kuajari juga cara menolak. Pura-pura mencret. Kalau sakit perut tak bisa. Kalau ditanya Pak Kua, mohon maaf Pak Kua. Aku tak bisa mewalikan ini. Pak Kua tahulah. Iyalah bukan bapak aja. Memang udah begitu. Udah kebanyakan sekarang kan. Jaga anak-anak kita Pak. Jaga anak-anak kita Bu. Saya ini lemah penceramah Ustadz. Yang bisa menjaga itu adalah pemimpin. Yang bisa memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum. Merendahkan biaya pendidikan pondok pesantren. Ustadz Al-Nob ini pimpinan pesantren Nurul Azhar Palas. 1 tahun 25 orang gratis. 25 orang. Sekarang 100 orang gratis. Laki-laki di Palas. Saya di Mahat Az-Zahra Limbo Panjang perempuan. Setahun gratis 25. Setahun cuma 100 orang yang sanggup kami gratis. Jadi Ustaz Somad menggratiskan santri di Limbo Panjang. 100 gratis. Yang lain bayar. Dari mana Ustaz bisa dapat duit 100 itu? YouTube. Jadi kalau ada orang memfitnah saya memang sakit hati saya. Itu Somad itu beli mobil itu dari YouTube tuh. Itu maka bunyi knalpotnya tuk. Semua duit YouTube itu untuk makan santri, gaji guru, beli beras, beli gulai, beli ikan, bayar listrik, bayar lampu. Tidak pernah duit YouTube ini masuk ke rekening saya. Masuk semuanya. Ustaz ku tengok keliling kemana-mana dengan Bang Abdul Wahid. Kenapa Ustaz berkeliling? Apa salahnya sesama Abdul saling tolong menolong? Ini jangan-jangan Ustaz dapat duit banyak ini Pak Ustaz. Tanya Ustaz Al-Nob. Kita punya program 20 jam. Hari Sabtu, hari Jumat Sabtu. Jumat Sabtu bulan Oktober, Jumat Sabtu bulan November. Semua duit yang masuk diserahkan untuk makan santri, gaji guru. Ini perlu saya jelaskan di tempat yang suci ini. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas? Bahasanya jelas. Tak terasa waktu ini berlalu. Sudah habis waktu sholat sunat isyraq masuk. Padahal tadi saya bilang jawab pertanyaan. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya bersih itu. Tak terasa waktu itu berlalu.
Saya pernah ceramah di tempat orang yang hatinya suntuk. Lama kali terasa tauhid. Kapan itu Pak Ustaz? Waktu acara buka bersama. Oh gini loh orang tuh. Selesai tausiah, mohon maaf Pak Ustaz. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya tadi waktu tausiah itu lama kali saya rasa, saya bilang. Kata jamaah itu kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Saya jawab dulu ini dulu, habis saya jawab baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Saya seorang muslimah sudah tak muda lagi, usia 35 tahun. Masalah umur ini bukan masalah angka, Besti. Umur ini masalah rasa. Saya nih rasa saya sekarang rasa 27 aja. Beberapa bulan yang lalu datang seorang laki-laki berusia 28 tahun. Ingin menjalani hubungan serius dengan saya. Kalau memang dia serius, jangan cuma berani bawa mawar, tapi berani bawa mahar. Saya selidiki laki tersebut ternyata pekerjaannya seorang pembeli berondolan sawit. Mantap. Dan dia mau sholat tapi belum 5 waktu. Tambah. Kemudian pas hari Jumat beliau saya WA di waktu sholat Jumat dan dia menjawab WA saya dan kita chattingan sepanjang waktu sholat Jumat. Jangan terima lagi. Sedang Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Dan saya menolak beliau dengan alasan perbedaan usia yang jauh. Masalah umur tak masalah. Nabi Muhammad dengan Khadijah jauh 15 tahun, tak apa-apa. Dalam hati saya karena pekerjaan beliau yang saya ragu kehalalannya. Yang jadi pertanyaan, ini curhat banyak kali nih. Apa pekerjaan sebagai pembeli berondol itu halal? Jual belinya sah, pekerjaannya halal. Selama tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur kazib bohong, tidak ada unsur zulm aniaya, maka jual beli berondol sah. Apakah saya salah berdosa karena telah menolak sinyal jodoh dari Allah di usia saya? Istikharah. Masalah dia tak sembahyang Jumat udah kena pancing sekali kasih tahu. Bang, kemarin kita chatting hari Jumat tuh, kenapa kau chatting terus? Berarti kau tak sembahyang Jumat. Dek, sebetulnya abang musafir. Oh, tak boleh kita sembarang tuduh. Mudah-mudahan dia sholat. Kalau dia mau bagus, terima dia dengan baik. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal. Hah? Mana? Makin kecil tulisan ini, Ustaz. Anak saya mondok di Mojokerto. Dari tahun kemarin kelas 1 SMP. Dari pertama masuk anak sudah diganggu oleh jin. Anak saya tetap bertahan dan selalu beberapa bulan kuku anak saya dicabut satu persatu oleh jin ini. Anak saya sering pulang hampir 1 tahun begitu terus, Ustazah. Anak saya suruh pindah pondok, tidak. Saya mau bingung, akhirnya kenalkan kelas 2 SMP, loh kok ini dicabut lagi kukunya. Oh berarti ini jin PKI ini. Suka mencabut kuku. Kalau suka mencabut alis mata, itu jin perempuan. Dan suka mencabut alis. Setiap saya carikan tombol ke ustadz jawabannya yang selalu menakutkan. Saya kasih nomor Ustadz Faizar, spesialis jin. Nanti minta ke Ustadz Alnob ya. Saya tak berani nge-share nomor dia, nanti terganggu dia. Nanti saya kasih ke nomor Ustadz Alnob, Ustadz Faizar. Saya buat biar tak susah mencari nama Ustadz Faizar ini, saya buat di sini Ustadz Jin. Ustadz Jin. Tengok Ustadz Jin. Itu Ustadz. Kasih ke ibu nih nama Ustadz Faizar Jin. Ada lagi pertanyaan tadi? Udah catat nomor. Nanti kirim ke ibu itu nomor Ustadz Faizar. Bolehkah berhajat ingin rumah cepat terjual ditebus dengan puasa? Oh, jadi kalau rumah terjual puasa, kalau tak laku-laku tak puasa-puasa. Itu namanya nazar. Nazar itu membuat amalan sunat menjadi wajib. Nazar namanya.
Aku bernazar nanti kalau begini-begini aku akan, kalau lulus anakku ini PNS aku akan berkurban. Kalau tak lulus aku tak berkurban sampai mati. Itu merajuk namanya. Hukum asal nazar itu boleh. Tapi kata Nabi, nazar itu untuk orang yang pelit. Pelit dia tak mau bersedekah, maka diikatnya dengan nazar. Tapi hukum asal nazar hukumnya boleh mubah. Tolong kalau sebelum bernazar itu diingat baik-baik. Khawatirnya waktu bernazar berjanji-janji sesudah selesai tak ditunaikan. Ada orang begitu. Pak Ustadz, saya kemarin bernazar. Apa nazarmu? Saya puasa Senin Kamis sampai mati. Matilah kau. Dia tak taat. Jadi sebelum bernazar tuh pikir-pikir baik-baik. Saya anjurkan kalau nazar bagusnya nazar sodakoh saja. Karena kalau puasa Nabi Daud bernazar pula puasa Nabi Daud sampai mati. Sebelum mati kita duluan. Kita sibuk. Jadi sebelum bernazar itu pikirkan baik. Kalau nazar sodakoh, ini bagus. Ada lagi pertanyaan Ustaz Al-Nob? Apakah cerita Sa'ban dan Sa'labah itu termasuk hadis palsu Pak Ustaz? Hadis palsu. Usah diriwayatkan lagi. Usah disebar-sebarkan lagi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Jadi kalau ada penceramah meriwayatkan hadis palsu satu hari sekali, sebulan booking 30 kursi di neraka jahanam. Hati-hati meriwayatkan hadis, kalau tak betul-betul sahih, tanyakan kepada ahlinya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insyaallah. Ini ada pertanyaan, mana tadi pertanyaan Ustaz Al-Nob tadi mengirimkannya? Saya mengalami maaf cakap keputihan terus menerus. Sebelum sholat saya bersihkan, dan ketika sholat keluar. Bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki bisa mengalami namanya sulusul baul. Baul kencing, sulusul rantai. Sulusul baul kencing berantai, menetes tak putus-putus. Perempuan bisa mengalami dua. Pertama istihadah, darah tak putus-putus. Yang kedua cairan tak putus-putus. Maka cara mengatasinya bagaimana? Dibersihkan sebelum masuk waktu sholat. Pergi ke toilet, bersihkan, sesudah itu pakai pembalut. Setelah dipakai, berwuduknya setelah masuk waktu. Jadi kalau zuhur jam 12.15, jangan berwuduk sebelum azan, sebelum masuk waktu. Begitu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke toilet, bersihkan, pasang pembalut, maka yang menetes setelah wuduk tadi, ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi tiga. Pertama, sulusul baul, kencing tak putus. Kedua, istihadah, darah tak putus. Ketiga, cairan yang tak putus keluar. Khurujus syai'i anis sabilaini, keluar sesuatu dari dua jalur. Dari kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Kalau keluar dia batal wudhu. Kalau batal wudhu, batal sholat. Tapi ada keringanan. Kalau dia menjadi penyakit, berobat, berkusu. Kalau tak juga sembuh, maka dia menjadi ma'fu anhu, termaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan berkah. Kita sholat sunan isyraq. Habis itu nanti kita tak tahulah tahap kata panitia. Habis itu kami nanti akan lanjut ke Pasar Pagi, lanjut ke dialog. Habis itu kami ke Rokan Hulu, ke Pasir Pangarayan, ke Ujung Batu. Jadi Ustaz Somad ini keliling-keliling terus nih sampai kapan? Sampai tetes darah penghabisan. Tanggal 27 November, hari Rabu, jam 12 siang, tutup TPS. Barulah selesai. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari masjid syuhada ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia ampunkan dosanya. Wala aziban illa zawajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabata. Berikan keturunan soleh solihah anak penghafal Quran. Ya qadiyal hajat, engkau menunaikan hajat. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Riau pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin yang takut kepada engkau ya Allah. Pemimpin yang peduli kepada anak yatim, fakir, miskin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Habis itu baru kita bersalam-salaman. Musalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.